Oke, di video ke-9 itu adalah update. Nah, kita sekarang membuat sebuah code untuk update, di mana kita akan melakukan perubahan di dalam database tentunya di program kita. Kita buka dulu program yang telah kita buat di video sebelumnya. Untuk kalian yang tidak mengikuti, silakan kalian ikuti gitu. Kita buka di Solution Explorer, tentunya kita lihat beberapa preview program yang telah kita buat seperti di form 1, form 2, form 3, dan form 4. Oke, kita buka. Oke, sudah kita mendapatkan, kita ke bawah, lalu kita situ melihat tuh ada button edit. Nah, untuk di button edit itulah kita lakukan sebuah pengkodean ya. Double klik button edit, lalu kita buat sebuah code untuk edit, di mana kita melakukan perubahan data yang bakal kita panggilkan di button search tentunya, lalu kita rubah yang di dalam database tentunya. Yang kita rubah itu hanya bagian namanya saja, tapi kalian bisa juga merubahnya untuk bagian misalnya seperti gambar, bisa kalian rubah. Oke, di sini saya lakukan deklarasi di mana x adalah integer. Nah, di sini deklarasi baru ya, yang tidak saya lakukan deklarasi di video sebelumnya, yaitu ada di modul, di mana saya tidak deklarasikan, tapi saya deklarasikan langsung di dalam program di saat form 4 gitu. Jadi itu bebas kalian gitu ya kan. Dan untuk deklarasi dim exchange sendiri bisa kalian letak di bagian luar atau di dalam button itu tergantung kalian gitu. Nah, untuk misalnya adalah message box-nya, jadi kita buat sini ada kayak pilihan atau question, pertanyaan gitu, jika ya atau jika tidak. Jadi kalau jika kalian ya, bakal ada eksekusi, jika tidak maka tidak ada eksekusi. Nah, di sini saya buat kata-katanya. Jadi untuk kata-kata ini sendiri itu bebas kalian gitu, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tentunya di sini kan saya membuat kata apakah Anda ingin mengeditnya gitu kan. Kalau ingin maka klik OK. Oke, message box stylenya tentu saya atur juga gimana bentuknya. Tentu kita buat message box stylenya adalah yes no, dimana ada button untuk yes dan button untuk no, entah di bagian question message boxnya ya, pesannya. Lalu kita buat sebagai message box stylenya question. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini kita buat di sini bagian apa sih nama message box-nya. Dulu saya buat situ adalah sebagai informasi pemilihan. Oke, kita lihat di situ, kita pergi lagi ke selanjutnya, baris selanjutnya, lalu kita lakukan sebuah if gitu ya kan, if and if itu jika maka gitu. Lalu jika misalnya message box-nya adalah yes, yang mana X-nya adalah pilihan yes, maka kita lakukan eksekusi. Jika no, tidak perlu kita buat karena kita tidak akan melakukan eksekusi apapun, hanya bakal menutup sebuah question pilihan itu sendiri. Oke, di sini kita melakukan update-nya ya. Kita ambil komen di mana sudah kita deklarasikan di video sebelumnya di modul. Bagi kalian yang belum menonton, silakan menonton. Saya sudah ada buat playlistnya di YouTube saya, jadi kalian bisa melihatnya gitu. Tentunya kalau misalnya kita lakukan pengeditan, itu tentunya yang kita lakukan adalah update. Nah, kita buka di bagian database kita di bin debug, lalu kita cari nama database kita multimedia.ccdb. Nah, enable content. Nah, yang kita pakai itu adalah nama ya. Crot tuh bagian nama tuh. Bagian field nama. Oke, situ kan kita tuh update root, nama tabelnya, set nama, nanti di bagian namanya. Lalu kita coba itu di bagian namanya adalah SIM A, KTP BIM, SIM BIM gitu. Jadi itu untuk recordnya itu hanya record sementara ya. Kalian bisa merecordnya yang sebenarnya. Jadi kemarin tuh di video sebelumnya kita hanya meringkaskan waktu saja, kita simpan recordnya asal-asalan gitu, tapi bisa kalian gunakan gitu. Lalu di mana sih bagian nama itu? Tentu di text box 1, yaitu adalah text box index ya, dimana field di dalam database itu nama, sedangkan di dalam program itu index. Jadi bisa kalian sesuaikan saja gitu, nggak masalah kalau ada perbedaan, asalkan kalian menulis nama field di dalam database itu benar gitu. Lalu kita buat komen situ lagi.
lalu kita buat eksekusi gitu ya kan, tanpa menambahkan sebuah record. Oke, simple, cukup segitu sebenarnya codingnya. Lalu kita lakukan jalan, kita buat situ adalah 3, lalu kita lakukan pencarian. Oke, kan KTP BIM tuh kita rubah misalnya ya, kita rubah misalnya adalah KTP ayah, lalu kita klik button edit. Oke, ini questionnya kita yes, maka dilakukan eksekusi. Lalu kita coba refresh programnya. Oke, kita lakukan pencarian lagi data yang baru kita rubah, yaitu di ID 3. Kita lakukan search. Oke, sudah berubah artinya menjadi KTP ayah gitu ya kan. Oke, cukup simpel sebenarnya untuk button edit itu. Button edit atau update itu cukup simpel, jadi bisa kalian tiru atau kalian modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.